Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan di Kitabul Janaiz. Babnya nanti akan banyak. Pertama kemarin kita baru pengantarnya. Jadi dalam kitab Janaiz ini bab-bab awalnya itu tentang sakit dan hakikat musibah dan penyakit dalam pandangan Islam. Kemarin begitu. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membaca beberapa sabda Rasulullah SAW bahwa musibah di dalamnya termasuk penyakit, sakit dan penyakit itu justru ada nilai kebaikan, ada hikmah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu kita memahaminya. Sehingga kata Rasulullah SAW, hadis yang kita baca kemarin, mestinya hadis ini pendek ya, gampang dihafal ya. Kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh kebaikan, yusib minhu, Allah akan memberinya musibah. Jadi itu salah satu sabda Rasulullah SAW yang mudah ya kita ingat ya. Kemudian satu kisah lagi adalah riwayat tentang orang yang menderita penyakit tertentu ya, dan kemudian dengan sakitnya itu dia bersabar menjadi ahli surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Bab berikutnya adalah tentang iyadatul marid, tentang menjenguk orang sakit. Min adabil Islam ay ya'udal muslimul marida wa yatafaqqadu halahu tatyiban li nafsihi wa wafaan bihaqqihi. Qala Ibnu Abbas, iyadatul marid awwalu yaumin sunnatun wa ba'da dzalika tatawwu'un. Termasuk bagian dari adab di dalam Islam itu
kita saling berkunjung. Sebisa mungkin yang sehat mengunjungi yang sakit. Wa yatafaqqadu halahu, kita mencari tahu keadaannya. Tatyiban li nafsih, paling tidak untuk diri sendiri itu adalah kita melakukan sebuah kebaikan. Sementara untuk orang yang kita paling tidak bisa melakukan kebaikan, dan selebihnya itu adalah untuk menunaikan kewajiban, karena nanti ada haknya orang Islam lain pada diri kita, atau kalau dibalik, kita punya kewajiban kepada orang Islam yang lain. Nah, salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjenguk orang sakit pada hari pertama. Jadi kalau baru dengar ada saudara kita yang sakit, kemudian kita menjenguknya untuk yang pertama kali, itu sunnah, dalam pengertian itulah tuntunan agama. Sementara untuk yang berikutnya itu tatawwu, sunnah dalam pengertian itulah nafilah. Tatawwu itu pekerjaan yang dianjurkan, gitu ya. Jadi kalau yang pertama itulah tuntunannya. Pokoknya kalau menjenguk orang sakit itu satu kali, itulah tuntunan agama. Kalau itu kemudian bisa berikutnya, yang kedua menjenguk lagi, itulah namanya tatawwu. Cuma bahasa kita itu kan, sunnah itu dimaknai sunnah, tatawwu dimaknai sunnah, nafilah dimaknai sunnah, kan? Bahasa Indonesia maksud saya. Kadang-kadang bingung makanya. Jadi kalau disederhanakan kata Ibnu Abbas ini, menjenguk orang sakit itu itulah tuntunan agama untuk yang pertama kali menjenguk. Menjenguk yang kedua itu sunnah, gitu ya. Cuma bahasa Arab itu kadang-kadang ya mirip-mirip memang ya, tapi bahasa Indonesia itu diartikan sama. Kata Ibnu Abbas tadi itu, iyadatul maridi fi awwali yaumin sunnah wa ba'da dzalika tatawwu, gitu ya. Maknanya itu tadi sebenarnya. Tuntunan yang seharusnya menjenguk orang sakit yang pertama itu, itulah tuntunannya. Sunnah Nabi itu begitu. Nah, yang kedua itulah sunnahnya. Ya. Baik. Nah, ini baru hadis yang cukup populer ya, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya orang muslim kepada orang muslim yang lain itu ada 6. Maksudnya kewajiban orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Beliau ditanya 6 hal yang menjadi kewajiban kita kepada saudara kita yang muslim lainnya itu apa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam. Jadi salam itu wajib. Ketemu orang salam itu wajib. Khususnya kepada saudara kita yang muslim yang kita kenal. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, ucaplah salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Cuma kalau ragu-ragu apakah ini orang Islam atau tidak, kan sakjane ketok potongannya.
ya kita bisa tahan diri gitu ya, kita ketahui dulu. Masalahnya sekarang itu kadang-kadang sulit karena bahasa salam Islam itu sudah dipakai juga oleh orang lain ya, sudah menjadi bahasa budaya ya, sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kalau mengidentifikasi orang Islam dengan kopiah, orang non Muslim juga pakai kopiah ya. Kita pakai berjanji dengan insya Allah, orang non Muslim juga sudah bisa ngomong insya Allah gitu ya. Gitu. Kita biasa pakai alhamdulillah, orang lain juga pakai alhamdulillah, sudah biasa itu. Satu sisi itu hal positif bahwa bahasa-bahasa umat Islam rupanya sudah dipakai oleh orang lain, positifnya itu ya. Nah, tapi barangkali juga ada perlu kehati-hatian kalau itu kemudian dijadikan sebagai kedok gitu ya, dijadikan sebagai tameng ya, ya perlu hati-hati karena sesungguhnya memang budaya itu saling mempengaruhi ya. Kalau tidak pakai salamnya umat Islam, engko nek salame umat Islam dipakai oleh orang lain kita protes ya. Yang membudaya apa salam orang lain, sekarang sedang rame ya salamnya Yahudi itu ya. Iya. Salam Yahudi ya. Sedang rame itu. Salam Yahudi mazhab Soekarno Jumatan khotibnya perempuan itu ya, tapi ya sih aman wonge karena memang punya suara banyak, partai politik sih melindungi gitu ya. Ada beberapa alasan mengapa paham yang aneh ini itu masih bisa bertahan. Saya mempelajari sebenarnya dari salah satunya ya dari mantan pengikutnya, bukan pengikut, mantan menterinya dalam sebuah forum nasional ya. Itu nama kelompoknya itu awalnya dulu perjuangan umat Islam, namanya NII, Negara Islam Indonesia ya. Wah itu orangnya tuh memperjuangkan syariat Islam awalnya begitu. Cuma kadang-kadang memang ini juga bisa ditunggangi oleh siapa saja atau bisa dibelokkan oleh siapa saja gitu kan. Kalau misi besarnya enggak tercapai kemudian dibelokkan bahaya. Orang kadung sudah mendukung gitu loh. Makanya perlu mengetahui ya ajaran agama itu ya dari sumber-sumber, dari orang-orang yang memang siap berdiskusi secara terbuka ya. NII KW9 sekarang namanya ya, punya pondok besar namanya Az-Zaitun ya, sempat bikin heboh karena ya itu tadi ya, salamnya salam Yahudi disebarkan ya, Jumatannya khotibnya perempuan gitu ya, aneh-aneh pokoknya. Makanya nang Indonesia niku sakjane menarik soalnya Nabi di Indonesia ada, namanya Nabi Musotik gitu ya. Malaikat juga ada ya, malaikat di Indonesia itu ada juga. Sing ketemu malaikat ya ono jadi macam-macam di Indonesia itu ya. Nah, saking Indonesia itu ini loh ya, sangat terbuka ya dengan paham yang macam-macam. Di negara lain itu ya, di Malaysia khotib Jumat itu nggak iso sembarangan. Di Indonesia itu sembarang ya, umpama cak majlis wani khotib itu gak apa-apa, neng kono nggak oleh sembarangan begitu. Indonesia itu
terbuka. Di satu sisi ada nilai positifnya, ya, di sisi lain tentu ada itu tadi, ada bahaya-bahaya. Itu tentang salam tadi ya. Bahasa salam Indonesia itu sudah bisa dipakai oleh orang lain. Wa idza ta'aka fa'jibhu, dan apabila saudaramu muslim itu mengundangmu maka penuhilah. Ya. Undangan itu wajib dipenuhi. Cuma kadang-kadang di Indonesia ini undangan seakan-akan menjadi persoalan baru. Ya, kadang-kadang orang mengundang itu niatnya bukan untuk apa namanya, ya, untuk acara kegiatan silaturahim tertentu, tapi dipakai untuk mengumpulkan, ya, sebanyak-banyaknya. Wis dikai undangan, masih gak kenal dikai undangan kok bekne gelem teko, ini kan. Undangan itu akhirnya terkait dengan bubuan, nah, ini kan masalah nanti ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat, nasihatilah. Wa idza atisa fahamidallah fashammidhu, kalau dia bersin kemudian memuji Allah fashammidhu, maka doakanlah ya. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila orang Islam itu sakit, saudaramu sesama muslim itu sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatbi'hu, kalau meninggal maka ya, ikutilah jenazahnya, iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini dalil tentang sunnah ya, dalam pengertian tuntunannya menjenguk orang sakit. Fadluha, fadilahnya, keutamaannya. Nah, ini bagaimana fadilahnya, keutamaan menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, man ada maridan nada munadin minas sama'i tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzala. Siapa yang menjenguk orang sakit, kata Rasulullah SAW, maka akan ada malaikat yang memanggil dari langit, akan berteriak dari langit dengan ucapan tipta, we sampai nene sai, tipta sai, api, wa taba mamsyaka, ya, jalanmu itu bagus gitu ya, niku sampean sudah bagus ya yang sampean tempuh. Wa tabawwa'ta minal jannati manzalan, dan berarti sampean sudah menyiapkan tempat tinggal di surga gitu ya. Itu fadilah ya. Jadi malaikat mendoakan kebaikan. Baik, selanjutnya sekarang hadis berikutnya. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla yaqul yawmal qiyamah, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Ya ibna Adam amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu stat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu ama alimta annaka law at'amtahu lawajadtu dzalika indi. Ya ibna Adam istaqaituka falam tuskini. Qala ya Rabbi kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam tuskihi ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Ini ada
gambaran dari Rasulullah SAW. Suatu saat nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada seorang dengan panggilan, ya ibn Adam, keturunan Adam, sampean, ya fulan, aku loro, falam ta'udni, maaf, saya sakit tapi sampean kok nggak nyambangi aku, kata Allah begitu. Saya sakit tapi sampean kok nggak nyambangi saya, nggak jenguk saya. Orang itu menjawab dengan heran, bagaimana saya menjengukmu, bagaimana saya menjenguk kamu dalam keadaan sakit ya Allah, wa anta rabbul alamin, sampean ku pangeran mosok loro njaluk disambangi. Nah begitu. Qala Allah berkata lagi, menjawab, ama alimta, tidakkah kamu tahu, anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ada orang sakit sampean enggak nyambangi, padahal kalau sampean sambangi pasti sampean dapati saya itu ada di sana, gitu ya. Gitu. Jadi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menjenguk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sakit, maksudnya adalah menjenguk hambanya yang lain yang sakit. Dan kalau ada orang yang menjenguk orang sakit itu, sungguhnya dia sudah mendapati Allah di sisinya. Kemudian Allah berkata lagi, wahai anak Adam, saya pernah minta makan kepadamu tapi saya tidak kamu kasih makan. Orang itu tadi menjawab lagi, lu mosok sampean minta makan, sampean itu Tuhan alam semesta, mosok njaluk mangan. Kata Allah, bukan begitu, tidakkah kamu tahu ada orang yang minta makan kepadamu, ya, ada orang minta makan kepadamu tapi kamu tidak memberinya makan. Tidakkah kamu tahu bahwasanya kalau seandainya kamu beri makan orang tersebut, la wajadta zalika indi, kamu akan mendapati ya keberadaan saya, orang itu ada di sebelah saya. Wahai anak Adam, saya pernah minta minum kepadamu tapi kamu tidak memberi saya minum. Ya Tuhan, ya Allah, bagaimana saya bisa memberimu minum sementara kamu adalah Tuhan alam semesta. Allah sama menjawab dengan jawaban yang kurang lebih sama. Ada orang minta minum, duh kok enggak sampean kasih minum? Tidakkah sampean tahu kalau sampean kasih minum, ya sebenarnya saya ada di sana. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Itulah keutamaan menjenguk orang sakit. Salah satunya dalam hadis yang panjang ini. Cuma kadang-kadang memang kita itu memanfaatkan ya ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti ini untuk kepentingan saat itu. Masalah orang yang memanfaatkan ya, masalah memanfaatkan ya, masalah itu bagi orang yang memanfaatkan. Tapi bagi orang yang dimintai itu akhirnya harus berpikir ulang, ini temenan apa enggak, kan itu ya. Wong jaluk mangan temenan apa enggak. Kalau minta makan sih sebenarnya gampang gitu ya. Cuma sekarang tuh minta dana, proposal, uang dan sebagainya yang kemudian ternyata dipakai untuk hal-hal yang lain. Tadi saya sebut tentang KW9. Itu sebenarnya saya punya daftar. Dia itu punya yayasan apa saja untuk mengumpulkan uang. Ya. Bahkan sampai sekarang dengan cara WA. Ya. Dan di antara yayasan yang minta dana lewat WA itu juga masih ada itu. Ya, saya dulu punya daftarnya, diberitahu yang itu tadi mantan menterinya orang NII itu ya. Yang saya masih ingat itu yayasan, salah satunya Yayasan Dulur Selembur, itu masih ada sampai sekarang. Kalau WA ke saya atau WA ke mungkin Bapak Ibu sekalian, ada Yayasan Dulur Selembur itu. Ya, minta ada donasi dan sebagainya. Kalau dulu keliling di ATM dulu ya, kira-kira
8-10 tahun yang lalu ya keliling di ATM. Sekarang hampir nggak ada orang keliling di ATM sudah ya. Sekarang sudah pakai WA, canggih sudah. Di Indonesia itu banyak, ya, terutama di Jawa Timur ini ya. Ya, cara begitu itu mencari uang dengan cara itu masalah tersendiri. Tapi bagi kita yang dimintai tetaplah memberi kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan bagian dari sunnah ajaran agama Islam ya, termasuk menjenguk orang sakit tadi itu. Karena orang sakit itu macam-macam sekarang. Ada sakit karena skandal kasus politik ini kan, katanya diperiksa loro kan, itu kan macam-macam ya sakit itu ya. Itu ya banyak sekarang itu. Nah, memang itu mengharuskan kita untuk cerdas gitu ya. Tadi itu sama kayak tadi itu, orang minta sedekah, minta ini, minta itu gitu ya. Ada yang memang butuh, tapi kelihatannya sudah banyak yang bukan karena butuh, itu karena pekerjaannya kan gitu ya. Itu repot juga ya. Sama dengan sakit itu ya. Sakit. Katanya diperiksa loro. Wingi kalau pola apa saiki loro. Soalnya katanya diperiksa. Apa mergo katanya diperiksa yang moro kaget kan gitu ya. Gitu. Katanya diperiksa umroh nih kan. Sudah banyak ya kayak gitu ya. Baiklah, itu cara ya, cara baru. Baik, itu beberapa keutamaan ya. Ada beberapa hadis lagi. Ya. Ada beberapa hadis lagi yang bicara tentang keutamaan menjenguk orang sakit, tapi saya kira saya lewati saja ya. Sekarang adabnya, bagaimana adabul iyadah, bagaimana tata caranya menjenguk orang sakit. Yustahabbu fil iyadah ayyada wal a'id lil marid bisyifai wal afiyah wa ayyusiyahu bis sabri wal ihtimal wa yaqulu lahul kalimat at-tayyibah allati tutibu nafsahu wa tuqwi ruhahu. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhaltum 'alal marid fanaffisu lahu fil ajal fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa huwa yutibu nafsal marid. Jadi ada adabnya ya untuk menjenguk itu ya. Disunnahkan dalam menjenguk orang sakit itu, kita yang menjenguk mendoakan mereka yang sakit. Meskipun nanti ada berikutnya, sebaliknya ini iso sing lara ndongakno, sing lara iku luwih mandi bisa jadi ya nanti ya. Tapi yang pertama yang jelas memang niat kita adalah mendoakan kesembuhan, maka yang pertama adalah sunnahnya adalah hendaknya kita mau mendoakan yang sakit. Bisyifai wal afiyah, mendoakan kesembuhan, mendoakan afiat ya, kesehatan kembali. Termasuk wa yusiu bis sabri wal ihtimal, memberi nasihat supaya sabar dan bisa tahan dengan cobaan itu. Memang bagi orang yang sakit sebenarnya sudah berusaha sabar, tapi karena berat itu memang menjadi persoalan sendiri. Kadang-kadang kesabaran itu hampir habis. Itulah perannya yang sehat. Bukan berarti yang sehat itu mesti luwih sabar, kadang-kadang enggak. Iso nek pas waras tok sing sabar ya, padahal nek lara dhewe luwih nemen kan gitu ya. Tapi itulah kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama itu memang saling menasihati. Ya, saling menasihati. Ya. Belum tentu memang yang memberi nasihat itu lebih sabar, tapi memang adabnya itu tentu saja adalah kita saling menguatkan, gitu ya. Wa yaqula lahul kalimatut thayyibah, hendaklah dia katakan ucapan-ucapan yang baik yang itu bisa memotivasi jiwa, memotivasi orang tersebut. Wa tuqwi ruhhu, menguatkan ruhnya.
Maka ada riwayat dari Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, "Idza dakhaltum 'alal marid," jika kamu masuk, jika kamu menjenguk orang sakit, fanaffisu lahu fil ajal, semangati dia untuk punya harapan terhadap hidup yang lebih panjang, ya, ajal, ya. Fanaffisu lahu fil ajal itu maksudnya semangati supaya bisa sembuh, gitu ya. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa huwa yutibu nafsal marid. Ya. Wa huwa yutibu nafsal marid itu memotivasi, ya. Kadang-kadang kan repot kalau nyambangi, tapi insya Allah secara umum kita kalau sudah biasa ngerti, ya. Nah, tapi nek ono sing tambah manasi ya ngene nggonku iku, wong nggonku tanggaku ngene iku, waduh mari ngono soroh, waduh wis tambah nemen iku ya. Nah, semangati, iya, tambah diwedeni soroh, enggak lah. Insya Allah kita semua memang ini kan yang begini-begini ini, kalau kita biasa ngaji, kalau kita biasa belajar, insya Allah yang gini nggak masalah lah, ya. Di antara kita barangkali ketika sakit juga tidak sabar, tapi kalau sedang menjenguk tetap harus memotivasi, gitu ya. Motivasi. Jo sampai loro ndudono ceritane loro pisane sorong. Awak dhewe iki loro men cerita penyakit sampean, wah wis ngeluh ya. Nggih. Enggak lah, insyaallah kita sudah ini, ya, terbiasa. Karena itu Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit, ya, apa doanya? Bukan doa sebenarnya itu, ya. Itu sebenarnya ucapan motivasi, tapi kadang-kadang kemudian dikutip sebagai doa. Kalau doa itu yang Allahumma rabban nas muzhibal ba'as, ya kan? Azhibil ba'as, isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman, itu doa. Cuma ada ucapan Rasulullah SAW yang lain ketika menjenguk orang sakit yang kemudian dikutip sebagai doa padahal bukan doa. Itu ucapan motivasi. Ya, kalau semua perkataan itu disebut doa, iya. Tapi antara doa dengan motivasi kalau kita bedakan, yang disampaikan Rasulullah itu motivasi. Apa itu? La ba'sa tahurun insyaallah, gitu kan? Atau la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Itu kalau diterjemahkan ka opo-opo Mas. Insyaallah sampean tahurun itu bersih. Insyaallah sampean ingin dosane malah entek. Itu kan, itu sama dengan ucapan itu kan, gitu ya. Enggak masalah, ya. Insyaallah dosane sampean di sepuro. Nah, itu motivasi, gitu ya. Karena kadang-kadang memang status penyakit yang diderita itu memang sulit sembuh, gitu loh, ya. Nggak iso mari ngono berharap insyaallah sembuh ngono ya misalnya, padahal dokter wis ngomong ngene iki gak kira waras. Motivasinya dalam bentuk kalimat yang lain, tidak apa-apa, sabar, insyaallah dosa sampean di sepuro. Itu ya kalimat gampangnya begitu. Ojo koyo iku wae kan, itu kok ruru wae dokter muni gak iso waras, ngene ngomong insyaallah waras. Gitu ya. Yang ngerti itu kan di situ. Nah, kita ya memotivasi kalau memang ada peluang sembuh, ada contoh gitu kan, bahwa penyakit itu bisa sembuh, bisa disembuhkan, maka kita bisa memotivasi dengan kalimat itu. Tapi kalau memang ada vonis dari dokter ini memang sulit sekali disembuhkan, barangkali kalimat yang lebih tepat ya adalah itu tadi, ya, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Ka apa Mas, sabar, insyaallah dosa sampean di sepuro Gusti Allah, gitu ya. Tetap kalau berdoa iyalah doa. Soalnya nek didongakno cara Arab kan wong gak ngerti, ya. Tapi nek pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, waras sampean insyaallah waras. Kan sawangane koyo
Sing lara dhewe bingung. Iki sampean iki koyo ruru kan gitu ya. Aduh, awak dhewe wis dikandani dokter ngene kok sampean ngomong ngono kan gitu. Nah, gitu. Dilihatlah. Kita lihat situasinya, kondisinya. Ya, apa namanya? Derajat penyakitnya itu ya. Meskipun kadang-kadang dokter itu juga terlalu berlebihan gitu ya, berlebihan. Ya, berlebihan. Saya masih ingat itu berlebihan itu masih ingat itu. Itu istri saya pas sakit itu dokter, wah seumur hidup sampean ini obat, ngombe obat ini, waduh, kok enak ngomong dokter, seumur hidup sampean, tak boleh ini, obat ini sampean seumur hidup, padahal ternyata ya tidak, kan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang dokter itu ya berlebihan, berpegang kepada ilmunya, ya ilmunya benar, tapi ya tentu ada alternatif lain lah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tentang apa namanya? Poin yang pertama tentang adab menjenguk itu adalah mendoakan, tentu saja itu. Mendoakan dan memotivasi. Kemudian bab selanjutnya Iyadatun nisa'ir rijal. Bolehkah perempuan menjenguk laki-laki? Qala al-Bukhari bab iyadatun nisa'ir rijal wa 'adat Ummu Darda rajulan min ahli al-masjid minal ansar. Wa ruya an Aisyah annaha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ya wa Abu Bakar wa Bilal radhiyallahu anhuma qalat fadakhaltu alaihima faqultu ya abati kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk qalat wa kana Abu Bakar idza khadatul huma yaqul kullu imri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi ya. Bolehkah laki-laki, bolehkah perempuan menjenguk laki-laki atau mungkin sebaliknya? Imam Bukhari dalam kitabnya, kitab Sahihul Bukhari, beliau membuat bab sendiri tentang bagaimana kaum perempuan menjenguk kaum laki-laki. Ummu Darda pernah menjenguk seorang laki-laki ya yang menjadi ahli masjid, yang biasanya ada di masjid dari keluarga, dari kalangan Ansor. Jadi adalah ya kalau memang kenal baik dijenguk, tidak apa-apa. Dan diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau pernah menceritakan ketika Rasulullah SAW sampai Madinah, wa'aka Abu Bakar wa Bilal. Abu Bakar dan Bilal itu kemudian sakit, maka kata Aisyah, saya menjenguk keduanya. Ya kalau Abu Bakar memang ayahnya, nggak masalah. Tapi Bilal itu kan bukan siapa-siapanya Aisyah. Jadi pernah, gitu ya. Jadi intinya ada contoh, ya, sehingga boleh tetap, tapi nanti tentu ada adabnya. Qalat Aisyah faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fa qala Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa ashadda Allahumma sahhihha wa barik lana fi muddiha ya wanqul humaha faj'alhu bil juhfah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika tahu bahwa Bilal dan Abu Bakar sakit, Aisyah kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW. Aisyah sudah menjenguk, Rasulullah SAW mendengar berita itu dari Aisyah, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, ya buatlah kami itu cinta kepada Madinah sebagaimana kami itu mencintai Mekah. Au asyadda, atau bahkan lebih cinta lagi ke Madinah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu cintanya dengan tanah air Mekah itu luar biasa. Ya. Orang-orang muhajirin itu begitu. Nah, sampai Madinah itu kadang kaget. Ya.
Maka Rasulullah berdoa dengan doa itu pertama. Karena wong niku nek kaget, gak cocok kami enggone, iku ya kepikiran ya awak gak enak. Gitu loh ya. Maka Rasulullah pertama membuka itu dulu. Wong gak kerasan, gak enak. Ya, maka itu dulu yang dibuka. Berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami itu cinta ke Madinah sebagaimana kami itu mencintai Mekah atau bahkan lebih cinta daripada cinta kami ke Mekah. Wong niku nek wis seneng, longgar pikirane, longgar hatine, enak. Barulah kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma sahhihha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Ya. Ya Allah, sehatkan Madinah ini. Nah, gitu. Dadi iki cek nggone wong sehat-sehat. Jadikanlah tempat ini tempat yang sehat. Dan berkailah kami fi muddiha wa sa'iha. Mudnya, soknya, mud itu wadai makanan. Jadi dalam makanan Madinah sing cilik sing gede barokah ya Allah. Ah gitu ya. Wangkul humaha. Ono penyakit panas, penyakit flu nang kene sampean pindah faj'alha bil juhfah, sampean jadikan di sing rada ado kono. Sampean pindah sing ado nggone penyakit iki. Itu doanya Rasulullah SAW ketika mengetahui ada dua sahabat beliau Abu Bakar dan Bilal sakit gitu ya. Jadi sing didongakno gak sing lara tok. Ya, sing didongakno adalah nggone iki nek jenenge nggone lara mudah-mudahan dijadikan tempat yang sehat. Ya. Kalau ada makanannya, minumannya, mungkin sing garai sebab ya orang sakit, didoakan juga minumannya, makanannya itu jadi sebab orang sehat. Kalau memang tempatnya itu menjadi apa namanya? Wasilah orang itu sakit, ben mlebu kene kok mesti pilek. Mlebu kene kok mesti panas awak. Sampeyan pindah, enjene nek ana panase, garai panas Madinah niki, sampeyan pindah ke tempat lain, bil juhfah. Itu doanya Nabi SAW gitu ya. Itu. Karena Abu Bakar niku ketika sakit dalam riwayat ini, kalau sudah panas niku ngomongnya ya orang Arab ngomongnya kan sampai syair ya. Kata Aisyah, wa kana Abu Bakar idza akhazatul huma, Abu Bakar itu kalau sudah panas awake sakit itu ngomongnya nggih ya sebenarnya itu merintih gitu ya, tapi dalam bahasa syair, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi gitu kan. Setiap orang mesti kepingin dikancani keluargane ngono. Nek pas loro muni ngono Abu Bakar. Wal mautu adna min syiraki na'lihi. Nek pas loro ngene iki mati koyo luwih cidhek timbang sisihane sandal. Ngoten. Min syiraki na'lihi. Ya. Sandal itu kan cidhek ngene. Nek wis loro ngene koyo kate mati koyo itu ucapannya Abu Bakar kalau sudah panas beliau itu begitu. Baik. Bab berikutnya, iyadatul muslimil kafir la ba'sa bi iyadatil muslimil kafir. Qala al-Bukhari bab iyadatul musyrik. Wa rawa an Anas radhiyallahu anhu anna ghulaman yahud kana yahtumun nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fatahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala aslim fa aslam. Jadi boleh menjenguk orang non muslim gitu ya. Ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada seorang anak laki-laki Yahudi yang biasa membantu Nabi SAW ngewangi Nabi. Jadi sing ngewangi Nabi ono wong Yahudi bareng. Jadi tidak harus sesama muslim. Itu memang dakwahnya Nabi begitu ya.
Famarido, anak itu sakit, fatahun Nabi SAW yaudun. Nabi SAW kemudian menjenguknya. Sambil menjenguk itulah beliau mengatakan, sampean melbu Islam, fa aslam, masuk Islam. Itu anak, ya mungkin karena ini ya hidayah Allah itu lewat itu tadi, dibukakan lewat kebaikan Nabi SAW. Akomone gak podo, tapi sik gelem nyambangi ya itu ya. Cuma kadang-kadang dalil seperti ini itu kalau dipraktekkan melebihi porsinya itu juga aneh gitu ya. Dulure wong Islam gak disambangi tapi nyambangi mesti koncone sing non muslim, ini bahaya kan gitu ya. Gitu ya. Sekarang kan ada fenomena gitu ya, fenomena yang satu tuh keras sekali kepada orang kafir, tapi yang satu nyambe koncone Islam iku keras, nyambe koncone wong kafir iku iso plek ya. Iku sing dua ini ya. Nah, dalilnya ada masing-masing ada. Dalil keras kepada orang kafir ada, dalil memerangi orang kafir ada. Gitu loh. Tapi nek ketemu orang kafir perang itu masalah gitu ya. Keras itu kan nek pas posisi memang kita sedang bermusuhan dalam peperangan, dan itu biasanya membutuhkan komando pimpinan kan gitu ya. Atau sebaliknya, dalil berbuat baik dengan orang kafir jelas banyak, baik ayat Al-Qur'an maupun kisah dan riwayat seperti ini. Cuma kadang-kadang ngoten wow digawe secara ekstrim, ambek koncone podo Islame kudu tukaran ae. Ya. Sementara kalau dengan orang-orang non muslim kok ngalah-ngalahi dulur kan begitu ya, itu. Nah, ini perlu kita keseimbangan. Baiklah. Oleh karena itu, yang terakhir kita bahas bagaimana perintah Islam dalam mencari kesembuhan. At-tadawa, amara syari' bit-tadawi fi aktsar min hadis. At-tadawi itu mencari kesembuhan, mencari obat. Agama memerintahkan supaya kita berobat. Ya. Ada beberapa hadis. Ya. Hadis riwayat misalnya Usamah bin Syarik. Usamah bin Syarik menceritakan, ya, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Ya, fasallamtu summa qa'adtu faja'al a'rabu min hahuna wa hahuna faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqala tadawa fa inna Allah ta'ala lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Kata sahabat Usamah bin Syarik, saya pernah mendatangi Nabi SAW. Ya, juga sahabat-sahabat beliau. Kana ala rusi mutair, wong iku padha nduwilu kabeh, kaya ndase ku ana sing menclok ana manuke. Maksudnya mereka itu dalam posisi sedang serius, khusyuk. Fasalam tuh saya mengucapkan salam. Summa qa'adtu, kemudian saya juga duduk di situ. Faja'al a'rab min hahuna wa hahuna. Ternyata ada orang lain, orang dari kampung, orang Badui, orang Arab datang juga kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami ini sakit, kalau sakit bolehkah kami itu berobat? Faqala, Rasulullah SAW menjawab,
carilah kesembuhan, berobatlah kalian, karena sungguhnya Allah tidak pernah membuat satu penyakit pun kecuali Allah pasti membuat obatnya, kecuali situ sing kana obate. Apa itu? Al-haram. Al-haram napa iku? Tuwek, pikun, bukan pikun. Ya. Iku mang. Tuwek iku pikun, pikun iku tuwek. Ya, wong jadi lemah wis. Pikun jadi. Itu pikun itu maksudnya tuwek. Ya. Soalnya dalam penyakit seperti itu enten sinten tukange Mbah Mun niku Pak Udin niku ya. Tahu pikun diluk ya, tahu ilang ingatan diluk ya. Mboten pikun ilang ingatan diluk ya. Nah, itu mari tiba iku ya. Wis bingung. Jare wong saiki jenenge amnesia. Budadakno mari kono ambek doktere rumah sakit dikongkon ngaji. Balik. Nggih. Dikon ngaji. Surat-surat pendek balik. Ya. Nanti kalau datang ke sini sampean tanggap maneh, sampean takoni. Pak Udin nih. Ya. Engko wong-wong ngono ya gitu ya. Baik. Jadi itu perintah. Nabi dalam hadis yang lain juga sama memerintahkan ya supaya kita kalau sakit untuk berobat. Cuma obatnya kan tidak ditentukan oleh Allah. Wakeh macamnya obat itu. Ya. Ka iso siji ya liyane, ka iso liyane ya liyane maneh. Ya. Baik, saya kira itu yang kita bahas ini masih tentang hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran tentang sakit, tentang adabnya orang sakit. Terakhir barangkali marilah kita jadikan apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tadi itu yang saya masih ingat dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu mudah mengingatnya ya. Itu adalah ucapan Nabi selain doa. Motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit salah satunya adalah ucapan la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Sekak popo mas ya, insyaallah itu menjadi pembersih ya dosa kita. Itu menjadi motivasi. Ya. Karena Rasulullah ini di sini lah disebut ya, suatu saat Rasulullah itu lewat sama seorang sahabat itu lewat ya, ada orang sakit yang lama kemudian meninggal. Yang bersama Rasulullah itu bisik-bisik. Muga ya awak dhewe gak lara kaya ngono. Nah, ngono ya. Kata Rasulullah SAW, cok ngomong ngono. Iku ngono gara-gara ngono dosane wis bersih jadi ngono mati. Gurung karuan ya. Ya. Karena Allah membersihkan kita dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan memberikan sakit. Nek sabar. Nek gak sabar gak sido. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.